Shalom sahabat lensa kita, berjumpa lagi dengan saya Echa di episode lensa kita yang ke-21. Dan di episode kali ini tema kita adalah kita akan membahas tentang Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati kemarin pada tanggal 14 Juni setiap tahunnya. Nah, hari ini dicetuskan oleh WHO atau World Health Organization dan sejumlah pihak karena pada tanggal tersebut merupakan hari ulang tahun seorang ilmuwan bernama Karl Landsteiner yang membuat klasifikasi tentang pembagian darah manusia pada tahun 1901. Pembagian darah itu disebut sebagai ABO Human Blood Type dan dijadikan sistem untuk menentukan pendonoran darah di masa yang mendatang. Kemudian pada 1937 bersama dengan Alexander Wiener menemukan faktor rhesus sehingga memungkinkan dokter untuk mentransfusikan darah tanpa membahayakan nyawa pasien. Nah, tujuan ditetapkannya Hari Donor Darah Sedunia ini itu adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan untuk memberikan apresiasi bagi pendonor darah sukarela yang telah menyumbangkan darah mereka, bahkan bagi orang-orang yang tidak mereka kenal sekalipun. Nah, pada kesempatan ini di episode ke-21 ini kita sudah kedatangan bintang tamu jemaat dari GKMI Solo yang kebetulan setahu mungkin setiap kali ada donor darah di gereja bekerja sama dengan PMI ini, beliau selalu ikut itu, nggak pernah absen gitu ya. Mari kita sambut, ini dia Ibu Tuti. Shalom Bu Tuti, bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia. Begitu. Bener nggak Bu tadi saya ngomong kalau Bu Tuti nggak pernah absen? Iya. Bahkan dulu sempat habis menyusui, waktu masih menyusui, nggak tahu kalau nggak boleh. Saya ikut. Terus setelahnya habis itu? Nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Tapi bener ya Bu, selalu selalu ikut donor darah? Iya, belum pernah ditolak soalnya. Oh gitu. Berarti ikutnya itu udah berapa kali Bu? 25 lebih mungkin ya. 30 mungkin sekitar. Puluhan kali. Tema yang ditetapkan oleh WHO pada Hari Donor Darah Sedunia pada tahun ini adalah Give the blood and keep the world beating, yang artinya donorkan darahmu agar kehidupan dunia ini tetap beating, tetap terjaga, tetap berdetak gitu ya. Nah, tema tersebut menyoroti kontribusi penting yang dilakukan pendonor darah untuk menjaga dunia dengan menyelamatkan nyawa dan kesehatan orang lain, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang kita tahu ya bahwa kegiatan donor darah massal ini menjadi berkurang sehingga stok darah itu juga menjadi menipis. Menurut Bu Tuti, makna dari Hari Donor Darah Sedunia itu apa, Bu? Ini suatu hal yang luar biasa ya buat saya. Itu merupakan suatu penghargaan yang luar biasa buat para pendonor yang mungkin kalau mereka kita mungkin ulang tahun hanya diperingati, hanya dirayakan oleh keluarga kita, tetapi ini seluruh dunia ikut memperingatinya. Jadi itu merupakan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa untuk para pendonor. Kebanggaan tersendiri mungkin ya buat para pendonor. Dan juga kebetulan sekali ini ya, tahun 2021 ini Hari Donor Darah Sedunia ini difokuskan untuk para kaum muda. Kayaknya kalau saya tidak salah baca, tidak salah dengar. Nggak salah. Nah, ini tepat sekali kalau untuk gereja kita, karena saya lihat beberapa kali di gereja kita masih minim sekali untuk kaum mudanya ikut ambil bagian dalam donor darah ini. Bisa jadi karena masih takut mungkin Bu. Takut ya udah jarumnya tuh kok gede banget, sejari kelingking gitu. Iya, bisa jadi, dan itu manusiawi. Tapi kebetulan nih Bu, karena bisa dilihat ya sahabat lensa kita ya, badan saya itu seberapa gitu gedenya. Itu jadi ada beberapa syarat yang saya nggak bisa memenuhi. Jadi itu saya jadikan alasan ini buat nggak donor. Tapi emang secara fisik belum memenuhi gitu Bu. Nah, bisa diceritakan nggak Bu? Kita yakin ini ada pengalaman menarik nih selama Bu Tuti melakukan donor darah. Mungkin pengalaman donor darah pertama Bu. Ada yang bisa di-sharekan ke sahabat lensa kita? Pengalaman donor darah pertama itu di gereja. Jadi waktu itu saya lupa, kayaknya acara Natal. Itu panitia Natal mengadakan program untuk
donor darah, aksi donor darah dalam rangka Natal itu. Tapi waktu itu saya enggak langsung ikut. Setelah beberapa kali ada aksi donor darah itu, baru saya memutuskan untuk ambil bagian untuk ikut menjadi pendonor. Lihat-lihat situasi dulu. Iya, lihat-lihat situasi. Tapi sebenarnya kalau lihat situasinya itu zaman dulu enggak seperti sekarang ya, saya. Zaman dulu, kalau sekarang kan PMI datang itu sudah membawa perlengkapan komplit, segala palbetnya juga udah tersedia. Dulu enggak, saya ingat dulu waktu pertama kali donor itu masih pakai meja pingpong, ya meja pingpong yang kalau sore dipakai anak-anak muda untuk pingpong itu dilepas, terus diganjel pakai kursi, nah itu tidurnya di situ. Jadi masih deg-degan, aku nek ngeblak piye gitu, seperti itu. Jadi deg-degannya bukan karena jarumnya, bukan tapi karena jarumnya, karena ketika memutuskan udah pasti dicoblos, tapi aku nek ngeblak deg-degannya itu. Ada alasannya nggak waktu pertama kali akhirnya memutuskan untuk mendonorkan darah? Oh iya, ini alasan yang sangat saya tidak bisa lupa itu sampai sekarang. Jadi ketika saya remaja itu kakak sepupu saya mengalami harus operasi pengangkatan tumor kandungan. Saya ingat betul waktu itu golongan darahnya AB dan stok darah tidak ada, disuruh mencari donor. Waktu itu saya sama ibu saya memutuskan oke, kami donor, tapi setelah diperiksa ternyata tidak cocok karena beda golongan darah. Jadi, dan keluarga kan kebingungan untuk mencari donor. Saya memikirkan, oh iya ya, seandainya banyak orang yang donor, stok darah tidak akan sampai habis. Memutuskan, akhirnya yang membuat saya memutuskan untuk ikut ambil bagian itu ingat akan peristiwa itu. Jadi itu urusan nyawa, sore harus operasi dan siang itu masih mencari donor darah, pendonor untuk golongan darah yang sama dengan kakak sepupu saya itu. Meskipun akhirnya ya dapat, ya, tapi ya deg-degan dulu kan. Berarti dari pengalaman pribadi ya, iya, dari keluarga. Sementara kalau waktu saya operasi sesar itu tinggal tanda tangan, darah sudah tersedia. Nah, kan karena mungkin sudah ada banyak orang yang memiliki kesadaran lebih untuk mendonorkan darahnya untuk kepentingan orang lain ya. Bisa juga itu karena sebelum proses sesar itu Bu Tuti sudah pernah mendonorkan darah untuk orang lain. Jadi orang lain juga kemudian give and take gitu loh. Bisa mengembalikan jadi, darahnya ya. kepada Bu Tuti. Bisa jadi. Nah, Bu Tuti udah puluhan kali merasakan bagaimana rasanya donor darah. Pasti ada sesuatu yang mungkin berbeda gitu Bu di tubuh Bu Tuti itu. Mungkin ada manfaat apa sih Bu? Bagi pribadi ini terutama Bu. Kalau untuk saya ya, sebenarnya manfaat bagi pendonor itu banyak sekali. Ada yang bisa terhindar dari penyakit jantung, kemudian juga mengontrol berat badan. Wah, ini bagi ibu-ibu ini sebenarnya bagus sekali nih, bisa mengontrol berat badan. Dan memang saya akui, saya sendiri berat badan itu tidak pernah sampai benar-benar meledak. Jadi kalau ketemu teman, oh kowe mundake ora akeh, atas wis ndek anak loro umur sakmono gitu. Jadi donor darah. Ya itu bisa mengontrol itu. Dan juga seger ya, kalau kita rutin donor darah itu seger karena kekentalan darah kan juga terjaga karena setiap berapa bulan diambil, berapa bulan, jadi sirkulasi darah lebih lancar mungkin. Itu yang saya rasakan sih. Kayaknya enak ya rasanya. Iya, lumayan. Jadi penasaran. Nah, dari beberapa manfaat yang udah Bu Tuti utarakan tadi Bu, ada nggak Bu tips atau pesan bagi orang-orang yang belum pernah melakukan donor seperti saya dan juga mungkin ada teman-teman yang lain atau orang yang sudah pernah mendonorkan darahnya tapi mereka jarang melakukan itu? Ya, pesannya seperti ini ya. Kalau kita membayangkan seandainya kita di posisi orang yang sedang sakit dan membutuhkan darah, butuh untuk transfusi darah sementara stok darah tidak ada, itu pikirkan betapa bingungnya kita untuk mendapatkan itu seandainya tidak ada orang yang mau donor darah. Pikirnya ke kita sendiri aja.
nggak usah jauh-jauh mikir orang lain menyelamatkan nyawa, kayaknya tinggi banget ya, kayaknya tinggi banget. Jadi mikirnya gitu, karena saya sendiri memutuskan itu setelah mengalami, melihat betapa bingungnya keluarga kakak sepupu saya juga ikut bingung waktu itu. Meskipun hanya bingung ya, karena belum sore harus operasi, sementara siang belum dapat pendonor. Itu bingung sekali. Dan itu urusan nyawa. Ya benar. Oh, berarti apalagi ketika kita memiliki golongan darah yang langka itu. Enggak selalu sih, kadang-kadang golongan darah yang umum kayak golongan darah saya itu A+, A negatif, A positif ya. Itu banyak, tapi ada kalanya ketika di daerah-daerah tertentu nyatanya juga kadang-kadang sampai stok darah habis. Jadi saya pernah mendengar ketika adik saya dia di Boyolali dan bekerja di salah satu klinik gitu. Dia menceritakan bahwa rumah sakit tempat klinik dia bernaung itu kehabisan stok golongan darah yang sebenarnya banyak loh. Orang dengan golongan darah itu, tapi tidak ada yang donor, terus piye ya toh. Meskipun banyak golongan darahnya tapi tidak ada yang donor. Nah itu ya, pikirkan itu saja, pikirkan diri kita seandainya kita di posisi sebagai pasien membutuhkan. Itu kuncinya itu ya. Kita mendasari episode ini dengan Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita diingatkan lagi nih Bu akan hukum kasih ya, terutama yang hukum kasih yang kedua, mengasihi sesama kita manusia. Ini relevan nih dengan topik kita tentang donor darah ya Bu ya? Sangat. Dimana kita mendonorkan darah itu kan berarti kita memberikan darah kita memberikan kasih kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, tanggapan hati Bu Tuti tentang ayat ini apa? Ini ayat yang luar biasa, menjadi ayat favorit buat saya dan keluarga saya. Jadi saya seringkali kalau kita sedang berdoa bareng, baca kitab bareng, seringkali mengulang-ulang ayat ini dari sisi yang berbeda begitu. Nah, kalau ini berkaitan dengan donor darah, kalau kita mengasihi Tuhan itu menghendaki kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama. Dan saya rasa dengan donor darah itu adalah salah satu wujud kita mengasihi sesama. Jadi, dan jangan lupa Tuhan sudah memberikan teladan juga. Ini hebat. Tadi saya merenung-renungkan pendonor darah yang pertama itu Tuhan Yesus loh. Tuhan sudah mendonorkan darahnya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Iya. Bahkan berliter-liter ya. Benar. Jadi teladan ya. Iya benar, itu sudah memberikan contoh, memberikan teladan, kita tinggal mengikuti. Nah, di dalam ayat itu juga kita harus mengasihi sesama ya, dikatakan itu seperti diri kita sendiri. Ada kata diri kita sendiri. Ini berarti sebelum kita mengasihi orang lain, kita juga harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Gitu Bu, setuju nggak? Ya, setuju. Iya. Sebelum kita bohong kalau kita mengatakan mengasihi orang lain tapi kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Karena sesama kita, salah satu dari sesama kita adalah diri kita sendiri juga. Jadi dan dengan donor darah itu seperti tadi kita mendapatkan manfaat juga, bukan hanya pasien yang mendapatkan darah kita, tetapi kita sendiri yang mendonorkan darah kita juga mendapatkan manfaat. Dan itu juga bagian dari mengasihi kita kan, mengasihi diri kita sendiri juga. Lebih sehat, lebih bugar, berat badan bisa terjaga. Termasuk dapat bingkisan setelah donor ya, dapat kacang mengasihi diri sendiri dan mengasihi anak itu. Bingkisannya buat anak. Lalu kalau sebagai murid Kristus nih Bu, adakah kerinduan lain yang Bu Tuti punya secara khusus di dalam mengasihi dan juga memberi dampak bagi sesama nih? Selain donor darah, mungkin mau mendonorkan yang lain Bu, misalnya donor organ misalnya. Ya, banyak sebenarnya. Memberikan, berbagi kepada orang lain selain donor darah, dan beberapa sudah pernah saya lakukan dan ada banyak yang belum sempat, bahkan belum sempat
dicoba saja belum. Yang pernah saya lakukan, saya pernah mencoba awal-awal pandemi itu, kalau saudara-saudara kita biasanya ada Jumat berkah, saya dan suami mencoba Sabtu berkah. Jadi saya membuat masakan, nasi bungkus gitu, dibagi-bagikan kepada, karena awal-awal pandemi itu orang-orang yang bekerja di jalan, di pinggir-pinggir jalan, baik ojek maupun sopir-sopir beca itu sepi sekali ya, kasihan mereka. Kadang-kadang yang merantau dari luar kota itu kalau mau pulang untuk makan eman perjalanane, eman waktune, eman bensine, tapi kalau mau jajan eman duite. Nah, jadi kami memutuskan untuk berbagi dengan nasi bungkus itu. Tapi beberapa waktu ini berhenti karena waktu. Jadi ya sementara berhenti dulu. Berarti akan melanjutkan lagi nanti atau iya, mau hal yang lain selain? Kalau rencana itu kalau bisa diteruskan akan kami teruskan. Akan kami teruskan sambil kami juga melakukan yang lain. Itu dari keluarga Bu Tuti sendiri atau ada kerjasama dengan dari kami. Orang lain? Oh, jadi gitu. Ya. Jadi karena suami kan juga tukang ojek ya, jadi ngerti rasane. Nek luwi wetenge perutnya lapar mau pulang pas jauh gitu rasane. Nek mau jajan eman-eman sayang uangnya. Dengan misalnya 15.000 dapat apa sih kalau jajan gitu kan. Tapi kalau pulang perjalanannya juga waktunya juga itu. Jadi dari melihat hal itu kami tergerak untuk melakukan itu beberapa waktu yang lalu. Berarti berdasarkan pengalaman pribadi lagi ya? Semua berdasarkan pengalaman pribadi. Karena sudah mengalami jadi tahu rasanya. Nah itu dia, itu yang paling penting. Oke, tadi kita sudah berbincang tentang berbagai macam manfaat dari donor darah dan bagaimana kita terutama sebagai generasi muda, bagi orang-orang yang belum pernah mendonorkan darahnya, ayo donor darah yuk. Aku juga ini harus. Seperti yang tadi Bu Tuti sudah katakan, bahwa teladan kita untuk donor darah itu adalah Tuhan Yesus, karena dia sudah terlebih dahulu mendonorkan darahnya bagi kita dalam hal karya penebusan itu. Dan bagaimana hukum kasih, terutama hukum kasih yang kedua itu, di mana kita harus mengasihi diri kita dan juga kita harus mengasihi orang lain. Nah, kita mengasihi diri kita itu dengan cara kita melakukan donor darah. Kita merasakan manfaatnya bagi tubuh kita, dan juga darah itu bermanfaat bagi orang yang menerima darah kita untuk keselamatan jiwa mereka dan juga untuk kesehatan di tubuh mereka. Karena mengasihi sesama itu tidak harus selalu hal yang wah gitu ya. Ketika kita memiliki apa yang ada dalam diri kita saat ini dan itu bisa kita berikan dan bermanfaat bagi orang lain, ya kita harus melakukannya. Karena setetes darah kita ini sangat berharga bagi orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, terima kasih untuk Bu Tuti atas kehadirannya di episode kali ini. Sama-sama, kembali kasih. Bagaimana Bu perasaannya, Bu? Seneng, bangga sama kerja anak-anak muda sekarang ini ya. Dan jangan lupa untuk donor darah ya. Aduh, iya siap. Terima kasih juga untuk sahabat lensa kita yang sudah setia mendengarkan dan juga menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan dengan memakai masker, selalu rajin mencuci tangan, lalu apalagi Bu? Jaga jarak, makan makanan bergizi, berolahraga, dan hindari kerumunan. Dan kalau bisa donor darah ya Bu? Iya. Ikut donor darah. Tetap ikuti terus podcast lensa kita yang akan tayang setiap minggunya di channel YouTube dan juga Spotify GKMI Solo. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.